melaporkan semua kegiatan-kegiatan tim hukum nasional Amin, baik itu yang di pusat maupun di daerah, kepada presiden kami dan wakil presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow upin, laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Anies dan Pak Muhaimin untuk menyampaikan. Terima kasih kepada tim hukum nasional, Pak Ari dan seluruh jajaran, terutama tim hukum daerah yang telah terus mengumpulkan fakta, data, potensi bagi persiapan terwujudnya pemilu yang adil. Dan insya Allah kami akan siap dengan seluruh proses yang berikutnya, di mana THR akan menyiapkan berbagai langkah-langkah hukum untuk memberikan kepastian bahwa pasangan Amin adalah pasangan yang memiliki kesiapan masuk kita lakukan. Amin. Jangan kenceng Pak, ngomongnya Pak. Jangan kenceng Pak. Desak itu desak. Berapa? Apa lagi Pak?
apapun pilihannya, mau pilih 1, 2, 3, harus sama-sama kita pilih yang jujur. Dan keberhasilan karena kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Tapi kalau keberhasilan yang tidak ditopang oleh kejujuran, apalagi dengan pelanggaran-pelanggaran, dia akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Saya ingin ingatkan pada semua, pelanggaran-pelanggaran seperti ini bisa terjadi di bidang-bidang yang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan, sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan menemukan ketidakjujuran. Di dalam praktek-praktek perubahan aturan kita menemukan ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan. Karena itu pada siang hari ini ketika kami berkumpul bersama di sini, kita mendengarkan nanti sesudah semuanya lengkap pada waktunya tentu akan ada langkah berikutnya. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan, kami tidak gegabah, kami tidak akan menyampaikan informasi sekedar membuat kontroversi, karena kami ingin menghadirkan hasil pemilu Pilpres yang penuh dengan nilai kejujuran. Itu yang bisa saya sampaikan. Artinya sekarang akan melaporkan juga langkah konkretnya. Apakah sudah ada komunikasi juga dengan tim THN 03 kan juga katanya berkomunikasi cukup intens dengan 01. Bagaimana Pak langkah selanjutnya? Sekarang semuanya lagi dikumpulkan. Jadi saya sampaikan tadi, kami tidak ingin separuh-separuh, biar tuntas semuanya. Di daerah sekarang proses pengumpulan sedang jalan terus. Pak Anies, ini kan kepercayaan publik terhadap KPU, Bawaslu dan juga MK ini mulai berkurang. Nantinya ketika masalah ini dibawa ke MK, seberapa yakin keputusan nantinya itu akan adil gitu Pak Anies? Kita tunggu nanti. Yang jelas bagi kami sekarang, kami ingin agar semua informasi yang terkumpul terverifikasi, solid, dan kami minta kepada semua jajaran aparat pemerintah, jangan ada yang mengintimidasi mereka-mereka yang mau bersaksi. Karena kita sudah menemukan di lapangan, mereka yang menemukan praktek-praktek penyimpangan itu mengalami intimidasi, mengalami ketakutan, padahal ini negeri yang merdeka, jangan sampai itu terjadi. Pak, tanggapannya Pak Anies, Masalah ini Pak Anies ini kan salah satunya, mungkin kalau misalkan peran TPS apakah terkait pelanggaran yang dilakukan tapi tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu, dan mungkin kalau misalkan dari Parpol sendiri, Gus, dari PKB akan mendorong untuk melakukan hak angket di DPR untuk pemanggilan ke KPU Bawaslu, seperti apa sih Gus? Karena Pak Ganjar juga mendorong untuk hak angket kecurangan dibawa ke hak angket DPR. Gimana? Langkah dari 01? Ya, gini, ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap, saya memandang dengan adanya inisiatif angket, proses di DPR bisa berjalan, kami siap dengan data-datanya, dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Tapi dalam waktu dekat ada planning buat bertemu Pak Ganjar dan 03 nggak Pak Anies? Nanti kita kabarin. Sudah ada Pak Anies, ada komunikasi sebelumnya? Fraksi di PKB dikerahkan. Ya, udah dijawab Mas Anies, 3 partai solid. 3 partai solid. PKB juga siap berarti yang membawa ini ke 3 partai solid, bukan hanya Pak PKB. Anies, tanggapannya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi. Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media, karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Berarti pertemuan Maka itu belum dikomunikasikan kepada koalisi? Gini, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius tuh. Pak Anies, Tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti
tontonan aja itu. Soalnya Tadi banyak tadi asumsi sudah dan bayangkan terakhir pas malam pencoblosan itu tetap berada perubahan hanya disampaikan oleh Pak Anies, sementara Gus Muhaimin tidak ada kata kami begitu, sehingga itu dianalisis oleh banyak orang. Mas Anies bilang kami kok, kami itu berdua. saya. Oh saya ya? Ya sudah, kami ada di jalan perubahan. Ya. Gus, bilangin saya terus saya juga terus kami. Ya. Oke, saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Tanggal 15 kemarin bertemu dengan Pak Surya Paloh bersama juga dengan Gus Imin di The Plaza, itu membahas apa Pak? Apakah ada pembahasan terkait dengan koalisi ini dan langkah ke depan? Memang koalisi perubahan itu solid dan ketemu Terus menerus. terus-menerus. Jadi Pak dengan Ketua Partai PKB Gus Imin, Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh, Presiden PKS Pak Saihu, saya, kita ketemu dan membahas langkah-langkah dan kita solid. Karena itu saya bisa sampaikan ketika inisiatif hak angket itu dilakukan, maka 3 partai ini siap ikut dan PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar menginisiasi ini, saya yakin 3-tiganya akan dukung. Gus Imin, jalan ini kan sama-sama. di Jawa Timur perolehan suara Pilpres Amin itu kan hampir di posisi buncit. Namun di PKB itu sendiri justru melesat. Itu penjelasannya bagaimana, Gus? Jangan disimpulkan. Kita sedang proses sampai tunggu nanti di hasil akhir. Gus Imin, kalau kemarin ini sampai sengketa pemilu saja atau setelahnya juga, karena PKB rekam jejaknya tidak pernah ada di luar pemerintahan begitu. Apakah siap untuk menjadi oposisi? Sebentar. Sebelum ini ya, ini KPU belum memutuskan siapa pemenang. Anda jangan ikut-ikutan. Mau kemana? Kak Amir, ya. Jadi Artinya apa? Nanti kita tunggu. Loh, kalau kita yang menang, ya kita ada di jalur pemerintahan. Iya. Mas Anies, Jadi gini. Ini 01 kan berpeluang besar untuk putaran kedua. Sejauh mana dukungan Jadi gini, kami melihat praktek-praktek tekanan, imbalan, pra TPS ini yang berpotensi menjadi permasalahan. Bila tidak ada praktek itu, maka belum tentu ini satu putaran. Oke. Inilah yang harus dijaga sama-sama. Nah, tapi karena praktek-praktek begini itu tidak mudah untuk dibuktikan, teman-teman. Karena itu saya ingin mengajak pada semua, pemilih 1, pemilih 2, pemilih 3. Pilihan capresnya, cawapresnya boleh beda. Tapi pilihan pilpres jujur harus sama. Artinya tanggal 15 kemarin sepakat 3 parpol ini mendukung untuk tetap berada pada perubahan begitu Pak? Ya nggak ada berubah. Tapi kemarin Pak Jokowi sempat menyatakan bahwa pertemuan dengan Pak Surya Paloh ini terkait dengan koalisi mereka di dalam di 2019. Ya, tanggapannya gimana, Pak? Jokowi juga sudah menghubungi Caimin belum untuk bertemu gitu karena Belum. PKB juga di dalam. ya tanggapannya gimana Pak? Diajak Karena bertemu. masih sama Pak Jokowi. Mana undangannya mana? Kalau misalnya Undangannya kemarin mana? pertemuan dengan Pak Surya Paloh ada jembatan politik, Iya. bisa aja Tanggapannya diundang gimana, juga Pak? Gus Imin. Ya, Katanya kepentingan mana negara. undangannya mana? Pak Anies ini kan beberapa pimpinan negara telah mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo. Nah, mengingat belum ada real count, melihat ucapan selamat itu tanggapannya bagaimana Pak Anies? Menurut saya semuanya harus tunggu sampai kepada seluruh penghitungan ini selesai dan hormati KPU karena penyelenggaranya adalah KPU. Apalagi seperti saya katakan tadi, problematika yang kami temukan itu bukan problematika di TPS. Karena itu kalau lihat angka TPS ya segitu. Isunya adalah apa yang terjadi pra TPS. Jadi teman-teman Mencoblos itu bisa 3, karena pilihan, karena tekanan, karena imbalan. Nah, kita ingin mencoblos itu karena pilihan, bukan karena tekanan, bukan karena imbalan. Balik lagi Pak Anies ke kemarin pertemuan dengan Pak Jokowi dari sama Pak Surya Paloh itu membahasnya kan. Saya mau teruskan dulu sedikit. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh relawan, tim hukum yang sedang bekerja, teruskan bekerja. Perjalanan kita masih panjang. Dan kepada semua yang memilih 01, kami sampaikan terima kasih. Kenapa? Karena pemilih 01 bukan hanya memilih, tapi tahan tekanan dan tabah dengan imbalan. Mereka tetap memilih 01. Saya ingin garis bawah ini.
ini adalah sebuah keseriusan. Tetap memilih 01 di tengah adanya tekanan dan di tengah guyuran imbalan. Ini adalah satu ketabahan yang luar biasa. Karena itu pada semua yang memilih 01, kami akan jaga amanatnya, kami akan terus berjuang bersama, dan seluruh relawan, semua aktivis partai, baik Nasdem, PKS, kemudian PKB, mari kita terus jaga soliditas, jaga semangat, kita jalan terus ke depan. Ya Pak Anies, tadi pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi gimana tanggapannya Pak Anies? Pertemuannya sangat penting, seurgensi apa Pak Anies? Urgensinya apa Pak Anies? Urgensinya apa? Pak Anies sedikit Pak. Pak Anies, Pak Jokowi bilang ya, ini pertemuan yang sangat penting ya, dengan Pak Surya Paloh. negara kita. Urgensinya seperti apa? Tanggapannya sedikit. Seurgensi itu kan Pak Anies? Pak Anies, percaya nggak Pak Anies? Sekarang kita jalan. Ayo, terus guys. Boleh buka jalan dulu, Wak. Tengahnya dulu, Wak. Ya, Pak. Aku terjebak di sini, Wak. Pak. Sabar, Pak. Udah mati lu. Ya, dibangun dulu dong, bangun ya. Posisi doorstop yang sangat enak. Kemana? Makasih banget. Kalau terus PSI. Teh, awas Teh, jangan di tengah kerumunan. Pindah dulu ya Om, ini mobilnya belakang, mobil Caimin. Oke Om, bisa dipakai Om. Aneh masuk tuh.
Penuh banget ya. Terus. Oke,